kalau ada dari Mas kepada Pak Heru Hidayat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan yang gimana? Bisa bicara menyampaikan laporan keuangan. Ini sekilas sama, tapi sebetulnya agak berbeda. Intinya bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan Indonesia yang sebaiknya, yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami pengelolaan keuangan, ada tulisnya pengelolaan keuangan dan akuntansi. Jadi kalau pengelolaan keuangan ini ada dua hal yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akuntansi. Akuntansi adalah tentang pencatatan dan pelaporan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang berikutnya, dalam yang pertama pengelolaan keuangan, yang kedua akuntansi, pencatatan dan laporan. Lalu yang laporan keuangan, Idra akan bicara sini di pencatatan dan pelaporan. Nanti akan berjalan di sana. Ini yang perlu menjadi pemahaman kita, bahwa di dalam pengelolaan keuangan publik itu ada dua, pengelolaan keuangan, yang kedua akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan terbagi menjadi dua, penganggaran dan penata laksanaan. Kemudian di akuntansi ada dua lagi, pencatatan dan laporan. Nah, ketika kita mengelola BUMDes, semua pengelola BUMDes, ini yang perlu diketahui. Kalau pengelolaan keuangan yang baik, 50% ada di perencanaan dan penganggaran. Jadi kalau sudah melakukan perencanaan dan penganggaran yang baik, paling tidak 50% pekerjaan kita selesai. Kata kuncinya di sini Pak, di perencanaan. Kemudian jika kita salah dalam merencanakan, walaupun benar di dalam melakukan pencatatan, pasti ada sesuatu persoalan ini. Jadi inilah kenapa pengelola BUMDes harus hati-hati dalam memberikan pertimbangan atau membuat pertimbangan yang matang pertama dalam perencanaan maupun penganggaran tentang keuangan. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Ini terkait dengan penganggaran desa. Jadi yang harus dipahami, ini harusnya ini terpisah nih, jadi kita belum menghapusnya. Jadi antara Pemdes dan desa, antara pemerintah desa dan desa, secara organisasi terpisah. Secara organisasi terpisah. Kemudian, tapi dari sisi pengelolaan keuangan, desa tidak bisa lepas dari organisasi terpisah. Tapi dari sisi pengelolaan keuangan desa tidak bisa lepas. Kenapa? Karena BUMDes ini kan juga usahanya desa, usaha milik pemerintah desa, milik masyarakat desa. Karena antara pengelolaan keuangan di desa dan ini ada dua sumber yang berbeda. Kita analogikan seperti ini. Jadi dalam BUMDes mungkin Bapak Ibu perangkat paham ya. Pasti ada penerimaan, ada belanja dan hadiah. Apakah di BUMDes ada? Ada. Di perusahaan lain ada? Ada.
istilahnya berbeda. Kalau di dalam perusahaan yang besar kayak PT itu ada rencana dan anggaran perusahaan pasti ada. Kalau bisa ada rencana anggaran, kalau bisa kalau sekolah LPS ada. Tapi asumsinya tetap ada, karena itu menjadi kebijakan kita di dalam langkah baik dari penerimaan maupun biaya maupun pembiayaan ya. Ini kalau biasa. Nah, ini saya contohkan, baru sekali. Ini saya contohkan. Jadi kalau pemerintah desa memiliki KPPDes, maka kalau di desa sermesar harus punya RKA BUMDes, rencana kegiatan dan anggaran desa. Nomenklaturnya apa? Kalau di KPPDes kan juga sama kan penerimaan. Di BUMDes kan ada penerimaan juga. Contoh sekarang ini sudah mulai di akhir tahun, pemerintah desa juga sudah mulai menyiapkan KP untuk pelaksanaan di tahun 2023. Sama juga di BUMDes pun juga sama. Kita juga mempersiapkan nantinya, apalagi ini sudah berbadan hukum. Dan terima kasih sudah mempercepat kemarin terbaiknya saya coba cek di dashboard. Lama sekali saya kontak Mas Sah sama Iman. Ternyata bisa cepat, alhamdulillah bisa terbit. Karena ada beberapa teman juga belum terbit. Sama-sama naik ya. Dan menggali bagian belum terbit satu bisa. Karena lama. Alhamdulillah di Purwosari bisa dipercepat perbaikannya bisa terbit di bulan Oktober. Jadi kembali ke situ. Ketika dapat dana dari APBD ke BUMDes, maka sekarang kita sudah mulai memasuki akhir tahun 2020. Nanti sudah mulai mempersiapkan laporan anggaran selama tahun 2020. Pak, unit usaha ada 4 unit usaha. 4 unit usaha itu yang pertama apa? Pasar, 2 pengadaan barang dan jasa, 3 pengelolaan sampah, 4 peternakan dan perikanan. Dari 4 ini yang sudah ber-NIP yang mana? Apakah semuanya sudah ber-NIP? Pasar dan peternakan. Berarti ini yang sudah real jalan. Oke, jadi kita sebut 2 saja dulu ya. Pertama pasar, kemudian yang kedua tentang perikanan dan peternakan. Baik, kita asumsikan pasar ini kita bisa berasumsi di tahun 2023 selama setahun kira-kira pendapatannya akan dapat berapa? Diasumsikan. Kalau selama ini kan pasar itu sudah dikelola oleh desa ya Pak ya. Dari informasi yang kami peroleh kita 1 tahun itu kita 103 atau ya 102 jutaan. Oke, kita berikan. Nah ini mungkin nanti perencanaan ya kita merencanakan paling tidak ya 150 tahun. Ya, mengasumsikan dari tahun 2023 pagunya berapa sih ya? Satu punya itu berapa pagu? Akhirnya berapa sih? Ini kalau konteks dari pemerintah bangunan desa. Nah, kalau kita dalam konteks ini di BUMDes, maka kita bisa mengasumsikan di tahun 2023 kita harus bisa memprediksi atau memproyeksikan pendapatan di tahun 2023 kalau pasar 150 juta, kemudian bagaimana? Yang peternakan perikanan. Iya, yang peternakan. Kalau selama ini kan kita yang sisi ini kan kita nggak tahu berapa yang selama ini dihasilkan oleh unit usaha itu. Jadi ya kita rencanakan paling tidak di 20 juta. Oke, asumsi penerimaan di tahun 2023 untuk unit peternakan dan perikanan ini adalah 25 juta. Berarti kalau ada 2 unit, kalau tadi asumsinya dari unit pasar 150, kemudian di unit perikanan
ini yang lebih kira-kira dengan pasar itu bisa adanya generasi tidak kan harus punya reference. Ya mungkin untuk yang pasar itu kami sudah menyusun karena sudah berjalan Pak, yang pasar ini kan sudah berjalan dikelola oleh Pemdes. Nah, kami merencanakan nanti optimalisasi Pak. Dari beberapa pengamatan yang pada waktu kami ke pasar juga, itu memang ada beberapa kategori yang masih bisa dioptimalkan. Jadi nanti mungkin prioritasnya untuk pasar kita adalah optimalisasi distribusi pasar. Jadi, maksud saya adalah ini kan bagian bahwa Bumdes Terlesari punya target penerimaan di tahun 2023 adalah 175 juta. Ini mas pokok ya? Iya. Ini aku ya? Iya. Ini kan harus dicapai. Kemudian pasti kita juga butuh kebutuhan lain atau belanja, belanja jasa, atau belanja ATK dan lain. Ini juga disusun. Kenapa Pak ini RKA tidak disusun? Karena ini sebetulnya ketika kita akan membelanjakan uang dari Bumdes itu harusnya masuk dalam perencanaan. Sama saja, ketika Pemdes membelanjakan uang pasti harus tercatat di perencanaan dan di APBD. Analoginya sama seperti itu. Di perusahaan lain sama seperti itu. Ketika kita membelanjakan uang Bumdes tapi di perencanaan tidak ada, nanti itu akan apa? Akan berdampak. Tidak pernah keluar nama itu. Apakah di perencanaan tidak diperhatikan atau tidak diasumsikan ya pasti berdepan untuk yang bahasa. Saya inilah yang kita lakukan. Kita perlu kehadiran di situ. Kita mulai penerimaan berapa ada kemarin dia keluar ya. Ini itu nanti detailnya ada di laporan keuangannya Mas. Tapi ini dalam rangka menuju ke sana. Dalam rangka menuju materinya Mas saya sampai ini. Nah, ketika ada pergeseran dana dari APBD ke Bumdes, contoh misalkan mendapatkan keberkahan modal dari Pemdes 100 juta, maka di dalam APBD akan masuk pada pengurus pembiayaan. Kemudian posnya adalah investasi dana pajak. Kemudian di RK Bumdes masuk keberkahan modal 100 juta. Bersuara ini ke Pak Bapak ke Pak Kades begitu menerima hukuman resmi. Alasan nanti sampai kita. Kembali ke sini, yang paling penting adalah yang disiapkan ketika ada perkiraan dana dari APBD sudah dibutuhkan harus ada analisa pada pada tahun berapa. Kalau 100 kira-kira akan kembali modal PIP itu pada tahun berapa. Misalkan di tahun 2023 ini Terlesari mendapatkan modal dari Pemdes 100 juta. Maka sebelumnya sebelum dana cair, Pak Bambang dan Direktur akan memproyeksikan kira-kira 100 juta akan kembali modal berapa. Tahun pertama mungkin 6 bulan pertama masih rugi. 2007 mungkin sudah akan untungnya nanti cash flow akan muncul. Nah, nanti akan kembali modal pada tahun berapa. Meskipun Pemdes tidak akan menarik, tapi mekanisme pertanggungjawaban nanti dilakukan. Karena RKA Bumdes ini nanti akan mengamati terima. Oke, sampai sini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Pak Bambang, mungkin Mbak. Ini Pak calon pengawas. Ada yang bahas dulu untuk di slide sebelumnya. Yang itu terus atas di masalah pengelolaan keuangan. Ini Nanti kalau meneruskan masalah pengelolaan keuangan ini ya, ini kan itu dikarenakan dengan perencanaan. Tapi pada saat di penjabaran pengelolaan keuangan itu kan dua penganggaran dan penata laksanaan. Jadi yang saya tanya itu perencanaannya yang hilang Mbak, itu kenapa apa sebabnya? perencanaan
tangan di sana, mungkin tidak saya sebutkan. Nanti nanti akan ketemu di bawah Pak. Oh, ya. Nanti ketemu di bawah. Kita mencoba memperairnya. Jadi ini pengolahan. Di perencanaan akan muncul ketika di materinya Pak Ida. Makanya RK-nya rencananya di RK. Nanti realisasinya di materi lain. Yang kedua yang mana? Iya, ini Bapak Ibu, Kang Mas. Jadi setiap ada karena pengawas ini kan pengawas termerkat, ya otomatis karena satu tubuh yang bertemu. Ini mekanisme etika bersurat tetap harus ditemui. Satu, kedua, ingat Pak, pengawas itu nanti juga membuat laporan pengawasan. Jadi tidak kayak kemarin Nojewo pengawas tempel hanya untuk program pemerintah. Sekarang nggak bisa Pak. Ini adalah sudah berbadan hukum. Artinya setiap pengawas atau tim pengawas dari ketua, sekretaris dan anggota ini harus paham bisnis yang dijalankan oleh pengembang. Sehingga tidak perlu diminta paksa itu tidak perlu. Begitu Pak Bambang akan bersurat keluar, ya otomatis di bawah pasti ada mekanisme etika, surat tata laksana pasti berfungsi. Oke, ini mungkin awal ya, dari awal lebih baik disampaikan karena nanti ke depan pasti itu kan akan ada mekanisme surat menyurat. Pak pengawas juga akan mengawasi mekanisme perjalanan dari Pak Bambang selaku mengelola. Itu karena sekretaris dan bendahara itu pegawai. Jadi ini bunyinya Permen Desa dan PP. Yang pertama anak ada permintaan modal ada ya. Itu apakah ada batasan modal penyertaan ini bisa digunakan, tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang apa? Jangan sampai dengan ada bumdes yang baru berdiri sudah berurusan dengan hukum, karena katanya salah Pak, jadi pasca PP 11, pasca Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020, PP 11 tahun 2021, di sana sangat jelas Pak, bahwa penyertaan modal bumdes tidak boleh digunakan atau pemerintah desa tidak boleh menyertakan dalam bentuk tanah dan bangunan. Pemda tidak boleh menyertakan modal dalam bentuk tanah dan bangunan. Artinya apa sih kalau kita paham? Pemda ketika menyertakan modalnya dalam bentuk uang, ataupun kemudian ada di beberapa tempat kawan itu ketika Pemda berkeinginan untuk membuat gedung pertemuan yang akan dikelola oleh bumdes. Ini tadi siapa masuknya disampaikan, Mbak. Kemarin ada beberapa Mbak. Harusnya itu gedung itu yang membangun adalah pemerintah desa. Tapi dalam relasinya dibangun oleh bumdes. Kemarin sempat dikatakan juga ya, kami tetap tentang pada regulasi, apalagi pasca 2011 ketika Pemdas akan memberikan modal ya dalam bentuk uang. Persuasi apa untuk hajat untuk pengembangan lain silahkan, sepanjang itu ada di dalam perencanaan IRK, perencanaan kegiatan anggaran harus muncul di sana. Maka jika ada perbedaan dana
juta dari Pemdes ke desa harus ada dokumen satu kelayakan usaha. Kebanyakan teman-teman pengurus BUMDes ketika dapat dana dari Pemdes tidak hati-hati ketika mengalokasikan itu. Kita contohkan, ini treatment ya, treatment cara 100 juta kita harus cadangkan 70%-nya untuk modal kerja. Sudah bagi 730, ini kenaikan pengelolaan. Ini angka sudah contoh. Angka 7 juta dan 30 juta. Jadi ada modal kerja dan ada modal cadangan. Kalau masuk ke rencana kegiatan tugas, maka belanja modalnya yang 70 juta. Pertanyaannya, 70 juta kali ini yang 30 juta masih NB di rekening. Kita bekerja dengan caranya dengan kerja 70 juta kita mau memaksimalkan kerja sebanyak-banyaknya. Ini treatment. Nah, bisa 70 juta ini peralatan kita sebenarnya belanja modal lagi. Ini kan bisa belanja pegawai, belanja jasa, itu ya juga untuk gaji. Karena kan di anggaran perundingan yang baru kan harus muncul itu. Jadi direktur sekian, lalu itu perawat, kemudian ini bisa menjadi salah satu treatment untuk melakukan pengelolaan. Ini kita saksikan ya. Jadi modal kerjanya ini yang 70%, kemudian yang 30 juta modal cadangan. Ketika modal BUMDes atau BUMDes yang baru berdiri itu kan tidak lari, pasti ada kebutuhan yang nanti dikeluarkan. Misalnya belanja pegawai, bayari jasa, internet, untuk dan sebagainya. Itu operasional lagi. Nah, dari sini ini kan akan masuk pada waktu itu apakah 3 bulan, apakah pada 6 bulan. Lalu dia ada banyak apa? Ada banyak. Kemudian, nah, maka dalam 3 bulan itu disebutkan persiapan. Pilihan ini untuk mengusahakan kita 2023. Karena pertama kemudian yang diproyeksikan di tahun 2023 itu dari sumber penerimaan yang akan didapat di tahun 2023 juga banyak. Tadi saya istilahkan unit pasar 50, kemudian unit yang tenaga dan ikannya itu 25. Kemudian nanti di tahun 2023 itu ada target yang sudah dengan harapannya lebih. Harusnya lebih Pak. Kan target yang dicapai. Balik ke sini Pak. Ini contoh. Persiapan ini contoh terkait dengan apa ya? Ini saya contoh yang paling mudah saya kira pengolahan sampah. Yang ini satu saja. Karena ketika BUMDes yang baru berjalan, pasti tidak langsung mendapatkan hasil. Pasti rugi. Lebih banyak pengeluaran yang harus dilakukan, dan setiap bulan harus mengeluarkan biaya operasional, sehingga dana yang 30% itu yang kita cadangkan kita ambil dari sana dulu. Nanti makanya tadi saya sampaikan ini treatment yang pertama. Yang kedua, kalau tadi asumsi pendapatan di tahun 2023 adalah 175, maka target yang harus dicapai harusnya lebih. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk mengembalikan dana yang masuk di dalam dana cadang itu.
dana standby yang setiap saat bisa digunakan. Ini treatment. Ini model. Ya. Ini salah satu tips para berbisnis, kita harus menyiapkan dana tidak kita gelontorkan semuanya, tapi ada satu untuk modal kerja, satu yang untuk modal cadangan. Oke, sampai sini. Ada gambaran? Oke, lanjut. Nah, ini saya coba ringkas. Jadi keuangan BUMDes terpisah dari BUMDes, tapi tidak bisa lepas dari BUMDes. Kemudian proses peredaran dana dari BUMDes ke BUMDes perlu diadministrasikan yang baik agar ketika diambil tidak ada masalah. Kemudian ketika BUMDes sudah dapat 100 juta, dialokasikan untuk modal dan modal kerja. Lalu tentang kita tadi tentang proyeksi penerimaan. Inti dari penyusun yang tadi ditanyakan Pak pengawas. Ini yang nanti masuk sini. Inti dari penyusunan anggaran yang baik adalah kemampuan manajemen melakukan proyeksi penerimaan. Kira-kira Pak, tahun ini sudah dapat berapa Pak? Tahun ini 2022. Ya, artinya kan sudah diperhitung, walaupun informasinya angkanya dari BPNS. Nanti itu menghitung di tahun 2023 Pak. Pak pengawas juga harus ikut menghitung Pak, karena apa? Karena nanti juga akan berkomunikasi dengan direktur terkait dengan pengawasan mengingatkan. Kira-kira nih kayaknya. Asumsinya di tahun 2023 dapat 125. Asumsi, ini proyeksi. Tapi ya dianggap 4 bulan setahun kan? Berapa Pak? Kurang lebih 40 juta, 45 juta. Nah, yang mulai Oktober kita kan selama sekitar 1 tahun ya, padahal kan kita berarti yang kemarin belum pernah dapat pencalonan. Ya, asumsinya 40 jutaan lah. ya. Oke, contoh ini Pak. Kita bisnis sampah, ini contoh aja, contohnya soal. Nah, ini asumsi aja Pak, berlangganan. Itu kan kalau kita langganan sampah ada iurannya Pak. Berapa ini per bulan? Berapa yang enggak? Kita proyeksikan kurang lebih misalkan kalau dihitung per bulan dapat 5 juta, kira-kira kalau 12 bulan berarti ada berapa? Asumsinya kita sudah bersih ya. Pokoknya kita narik gitu ya. Jadi per bulan limit sampah misalkan itu dapat 5 juta. Disetorkan ada 60 juta. Maka kita uji nih Pak. Ini asumsinya jenengan sudah nyusun RKP, sudah nyusun tata usaha. Nah, kira-kira potensi pendapatan 60 juta. Kalau kita pakai angkanya Fermesari yang 170 juta, kira-kira 170 juta itu terlalu apa tidak? Kalau ini yang biar dengan angka yang kecil, dengan asumsi yang sederhana aja, 60 juta ini akan terlalu apa tidak? Maka kita akan bermain secara proporsional di angka ini Pak. Ketika kita sudah dapat angka 60 juta, kita akan dengan proporsional untuk memasukkan di belanja pegawai. Berapa yang akan dimasukkan di belanja barang dan jasa. Kemudian kita masukkan lagi masing-masing 40%. Kemudian total ada 80%. Kemudian karena akan ada cadangan 20%. Cadangan ini kita asumsi surplus. Kenapa kita asumsi surplus? Surplus ini adalah target yang akan kita capai. Jadi kalau tadi di dalam RK publik itu ada penerimaan, ada belanja, ada pembiayaan. Di RKA di rencana ya,
kemudian ada surplus. Surplus ini treatment ya. Jadi ini kita mencoba berlatih, kita kontrak dibuka. Berapa sih kita akan memberikan kontribusi kepada desa, kontribusi kepada BUMDes kita sendiri. Jadi kita memacu diri kita sendiri. Kita kontrak bahwa kita akan mendapatkan penghasilan dari usaha yang sudah ada ini sekian persen, sekian ratus juta. Kapan ya Bang guys? Maka kita hitung antara 40, 80, dan 20 untuk cadangan surplus. Nah, surplus ini kita cadangan terlebih dahulu. Ini itu akan beda ya. Nanti kita akan tahu sebenarnya berapa persen sih yang kita cadangkan. Kita tadi sudah dapat proyeksi. Kita sudah memproyeksikan selama setahun ada 60 juta. Maka kita perlu menetapkan pagunya. Jadi kita harus berani menetapkan pagu. Kira-kira berapa sih yang harus kita capai? Kontrak kepada diri kita agar kita tetap optimis dan semangat bahwa target yang tadi ketika Pak Bambang itu ada 170 itu dicapai. Ini tuh memacu kita Mak. Kalau nggak mau, aku teman ya. Jadi kita berat ini berat. Kalau sudah pesimis dulu, tapi paling tidak kita bisa berproyeksi itu. Kemudian ketika kita akan 60 juta dikeluarkan misalkan lebih dari 60 juta, ya tentu pasti akan jomplang. Jika nanti hitungannya seperti ini Pak. Asumsi penerimaan sampah tadi kita istilahkan sampah gitu. Contoh soal kita. Ini penerimaan sampah 60 juta. Untuk belanja pegawai masih 40% itu ada 24 juta, total ada 48 juta. Modal biaya ini ada 100 juta. Surplus, nah surplus ini yang 20% tadi kita sampaikan di muka Pak. Target yang harus kita capai ya 20%. Saat hitung ini ada 12 juta asumsinya Pak. Ini kunci pengelolaan keuangan. Jadi kita menentukan pagu di depan. Nanti kalau bisa kita diskusikan. Jadi pagu dulu, baru kita rinci nanti. Ada gambaran ya? Oke. Nah, kita punya belanja pegawai sekitar 24 juta. Kalau kita pagunya 20 juta, kalau pegawainya lebih, ya pagu jualan atau mau biaya itu. Sehingga dari pagu yang diperlukan untuk belanja pegawai disesuaikan dengan kondisi yang ada. Real. Secara teoritis ini yang dinamakan flexible budgeting. Ini jadi kita menentukan pagu di muka terlebih dahulu. Jadi nanti pendapatannya ditingkatkan. Kalau agar ketika pendapatannya ditingkatkan, maka surplus atau target yang kita inginkan akan bisa dipenuhi. Ini contohnya Pak. Tadi di awal kita targetkan ada 20%, atau kalau dihitung dari angka yang satu ada ini PADS misalkan di dalam anggaran dasar itu untuk PADS misalkan 40%, untuk pemupukan modal sekitar 35% misalkan, untuk bonus dan pegawai mungkin tunjangan lainnya ada 20%, total ada 2.400.000. Sosialnya untuk tidak sosial ini ada 5%. Jadi total dengan 60 total ada 12 juta dari 20% yang tadi kita sampaikan di atas. Ada gambaran Bapak Bambang ya, atau kepahaman? Dalam menyusun BUMDes ini, menurut Bapak apakah sebaiknya kita merencanakan dulu, saya mau mengeluarkan ini pengeluaran, baru nah kalau begitu karena kita butuh pengeluaran 100 juta misalnya, maka kalau menyusun rencana pendapatannya itu harus berbeda. Ataukah perkiraan penerimaan daripada usaha itu kira-kira 100 juta, maka pengeluarannya jangan sampai 100 juta itu dulu, atau baiknya gimana? Apakah pengeluaran dulu yang direncanakan, atau kan pendapatan dulu yang direncanakan?
Ya, ini tadi bukan pengeluarannya di tengah. Ya kita mengeluarkan apa itu sudah pendapatan kan pengeluaran harus diberikan dengan pendapatannya. Jangan sampai kita dapatnya banyak, followernya banyak, nanti tidak ada save, tidak ada keuntungan. Jika nanti ketika dengan merencanakan target pendapatnya setinggi ini yang kemudian kalau dengan bisa mentargetkan per tahunnya 175 juta, maka bagaimana caranya belanjanya jangan 1,5 juta. Sebenarnya saya bayar dan jasa hanya berapa, kemudian pengawasnya berapa gitu. Kemudian untuk kebutuhan misalkan APK-nya berapa, kalau kemudian karena kalau di kantor kan itu ada koneksi untuk bayar internetnya, listriknya kan ada masuk di dan kemudian juga nanti di baratnya juga ada dengan untuk SPT kan ada apa-apa kan. Nah rencana itu sudah ada, tapi bagaimana caranya agar rencana pengeluarannya tentu kan tidak lebih artinya ini menurut saya gitu. Jadi ketika kita sudah merencanakan ternyata enggak, tadi di mana? Jadi utang. Karena dari kita anggaran berikutnya kan nggak harus seperti itu. Kan harus ditanggalkan dan harus direncanakan ulang. Oh, nanti di laporan berikutnya harus masuk ke rencana anggaran di tahun berikutnya. Karena ada target di laporan tahunan, nanti akan muncul mana rencananya sudah realisasi, mana pendapatan target, mana pendapatan tidak sesuai dengan apa saja ini. Karena akan di dalam pelaporan tahunan yang tadi. Pak Pengawas itu nggak perlu lagi Pak. Saya awali ya, ini masalah kesilapan bayar tujuannya adalah kita punya harta kemampuan kita untuk dibelanjakan sebetulnya jadi kalau kita ingin nyala seandainya kita nggak pernah tahu kondisi yang kita kayak kemarin dan berkurang kan kita pasti akan melakukan yang saya tanyakan seberapa penting yang ketika dalam alam nanti pada saat pelaksanaan kita juga dilanjutkan tapi di tengah jalan ini ada suatu hal yang itu justru keluar sementara bukan itu belum dianggarkan itu bagaimana apakah harus sesuai rencana awal dari kita merencanakan poin terus semua perkara nggak pelaksanaan nanti tinggal pelaporan atau ada yang poin ini kebetulan ada satu hal peluang atau investor atau apapun belajar poin itu atau menjadi dalam poin ini apakah boleh tempuh kalau masalah kita ini benar mungkin ada masalah ya kita pakai dana ya ada beberapa yang mungkin bisa menjadi alat. Satu, kita belum menanggakan tanggung jawab. Karena kan forum terpilihnya adalah masalah kita. Kemudian forum ini adalah komunikasikan ini kenapa kok belum? Ya kalau di desa ada apa? Ada perubahan beda tentunya. Ada pergeseran kan? Bisa baik di forum dimodeskan. Segala sesuatunya ketika kita mampu dimodeskan. Karena apa? Karena itu menjadi potensi dengan suatu pengelola. Oke? Lagi yang lain? Ada gak? Nah ini tadi. Jadi penanaman itu kami sudah dari KB. Maka di KB itu kan ini sebagai contoh nih. Ada penerimaan asumsi ada dari sampah. Kemudian di belanjanya ada untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa. Ini termasuk juga dengan semuanya. Kemudian tapi kita sudah hitung angka untuk usaha untuk PADES, untuk pengurangan untuk bonus, untuk sosial.
setelah itu jadi, maka ini sampai pada ekonomi yang penting kepada pengawas. Jadi dokumen tadi ini dibahas di pengawas. Ketika pengawas apa? Tadi sering sampaikan kalau pengawas dan kita tidak selalu ada. Jadi dibahas di pengawas. Dokumennya ini bahas. Dokumen tadi RKP tentang anggaran jelas tadi pengawas. Karena pengawas ini aslinya adalah mewakili stakeholder dari masyarakat. Kemudian oleh pengawas dikaji, dikaji apa belum. Ini kalau misalnya tadi dengan kalau nggak, saya apa di rekomendasi saya itu dengan apa dulu. Kita belum, tapi akan berubahkan pengembangan apa ini. Ikut dari gimana? Komunikasi, tidak juga pengawasan saja, tapi komunikasi. Ketika didikasi oleh Pak Pengawas, maka ini masuk kepada kepala desa pengawas yang menyampaikan hukum ini kepada kepala. Kemudian ketika kepala desa menyetujui, maka ini masuk pada model. Jika RKAP ini sudah disepakati di sini, maka sudah punya pemahaman kuat. Ketika ini sudah bisa. Ini yang namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Ini kontrak Pak Bambang tahun depan untuk mengelola dana kita. Maka itulah yang nanti akan menyampaikan semuanya kepada Bapak atau bersama menyampaikan setiap bulan itu kalau ada pertanyaan ada waktunya. Makanya ada beberapa mekanisme. Ada forumnya yang 3 bulan, lebih 5 bulan, ada forum yang 6 bulan. Jika dapat tidak ada nanti ada masalah tahunan tahun. Di akhir tahun nanti ini kita 2022 berarti dengan apapun kondisinya harus diri pun kita dilaporkan dengan tanggapan. Kemudian segera melakukan perencanaan usaha kamu. Ya kami tadi. Ini dasar kewenangan Pak Bambang untuk mengelola dana yang ada. Ada gambar gitu Pak? Oh, mau nggak? Ini tadi untuk perencanaan ya. Jadi untuk desa itu kan sekarang proses terus RKPS itu karena muncul dari BUMDes membuat RKPS baru masuk ke RKPS kita untuk penyertaan modal. Ya begitu atau bagaimana? Ya ini dibuat paralel ya. Ya. Dibuat paralel berarti dengan justru berarti sekarang kalau kita merencanakan kira-kira berapa budget yang dibutuhkan untuk tetap buat dokumen itu. Mumpung ini belum diketahui ya KPI-nya, nanti rencananya bulat Ya artinya kan berarti desa menyertakan modal itu setelah ada rencana anggaran dari BUMDesnya dulu. normatifnya itu. Nanti itu akan ditetapkan bersama desa mas. Ya, iya. Karena muncul di APBDes-nya ini untuk penyertaan modal untuk BUMDes, penyertaan untuk apa saja itu BUMDes itu sudah ada dokumennya gitu. Terus ini yang kedua Pak, yang saya mau bahwa untuk bahwa akan mengelola adanya pasar. Nah yang saya ketahui bahwa selama ini sebelum ada BUMDes, pasar itu kan dikelola oleh desa dengan masukan pendapatan dari pedagang, dari retribusi ini kan sudah maksimal. Nah, sedangkan di BUMDes itu kan nanti ada rencana keuntungan. Nah, ini Nyun Sewu keuntungannya itu nanti mengurangi masukan yang dari ke desa untuk keuntungan BUMDes atau menaikkan
retribusi dan lain-lain yang di situ kepentingannya untuk keuntungan BUMDes. Ini kan perlu pemikiran juga, karena selama ini desa yang mengelola pasar. Nah ini kalau pasar dialihkan, otomatis kan BUMDes harus ada keuntungan. Nah ini cara mengelolanya, cara menghitungnya itu nantinya akan seperti apa? Begitu. Termasuk di situ ada perikanan, peternakan yang kalau perikanan peternakan ini di tahun ini baru penyertaan, kalau dikatakan penyertaan modal untuk ketahanan masyarakat, karena mau melalui BUMDesnya dari pimik-pimik. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik Pak. Sekarang pasar desa yang di Purwosari ada lembaga pasar desa nggak Pak? Nggak ada langsung kepala desa. Oke, jadi ini untuk perawatan keuangan. Sebetulnya ada ketentuan terkait pasar desa. Pasar desa itu harus kelola, kalau mau lepas dari, kalau mau tidak dikelola BUMDes itu ada lembaga pengelola pasar desa. Itu bisa dengan Pak Kades. Jadi Pak Kades ini nanti ketika itu pasarnya tidak berbuat BUMDes, maka ada badan pengelola pasar. Pak Kades membawa kepala pasar. Kepala pasar nanti akan membawa 2 orang, satu terkait dengan administratif, satu terkait dengan pengelolaan dari bawah. Kita akan sekali ini juga dari juga manajemen pengelolaan pasar. Data pasar di Purwosari ada Pak. Tapi ketika kita minta terdes bagaimana kan belum ada dapat sendiri. Oke, tapi ini bagus bahwa ini malah yang dapat BUMDesnya. Jadi nggak perlu terdes, cukup menjadi salah satu unit BUMDes untuk pengelola pasar. Tinggal ini kan tinggal pergeseran selama ini nanti hanya kalau kemarin langsung kan ini masuk ke PADes apa tidak, apa langsung ke desa, kalau desa langsung ke desa langsung masuk atau bagaimana kalau selama ini? Selama ini langsung masuk ke bendahara. PADes langsung ya. Oke, dari pola pasar nggak tahu siapa yang ngelola, pokoknya yang menjadi manajer pasar itu siapa Pak? Ada nggak? Ya ini. Jadi diberi ke saya terus lapor kelompok lembaga itu Dinas bisa mengelola. Itu sampai sebenarnya dan kalau saya di sana kan nggak mampu. Oke. Oke. Oke, yang saya mau cerita, persoalan orang di sana itu terserah siapapun di sana. Tapi di dalam rangka mengelola pasar itu harus ada badan pasarnya. Karena selama ini belum ada badan pasarnya, apalagi badan pasar pengelola ini kan harus ada badan seperti pasar. Ini sebetulnya kalau sudah ada BUMDesnya, ini untuk memayungi pengelolaan pasar secara hukum. Soal itu nanti kita dihitung bareng. Tapi yang kalau di sana biasa tetap bisa di sana, jangan ikut-ikut. Nanti ada persoalan nanti kalau hanya tinggal bagaimana nanti selama ini itu nanti kan kalau kemarin kan langsung, kemudian ini harus lewat BUMDes dulu. Ya ini Pak, jadi di pasar Cerna itu kan ada 2 nih, maksudnya 2 pemasukan. Yang pertama ini kan sewa los kios itu langsung masuk ke desa. Oke, itu kan desa langsung oke, masalah. Tapi untuk retribusi ini kan terdiri dari WC, parkir, terus bea,
yang masuk. Ya, Rian. Ya. Nah, ini yang menangani itu Linmas. Linmas menyetorkan per bulan ke desa melalui bendahara. Nah, di Linmas itu juga ada pemasukan untuk kas Linmas, untuk operasional kegiatan Linmas. Nah, mestinya berarti tadi memang benar bahwa karena nanti pengelolaannya untuk pengelolaannya itu akan dialihkan ke BUMDes, mestinya kan nantinya dari BUMDes dengan pemerintah desa ini ada hitung-hitungan ya, karena di BUMDes itu kan ada hak untuk mencari keuntungan dari pengelolaan itu. Ya, oke. Gitu. Jadi ini yang saya maksud tadi, yang pertama sisi kelembagaan, kita cari payung hukumnya dulu. Persoalan rotinya itu dirubah, roti dikomunikasikan. Jadi pasti ada roti yang ketentuan titik pasti. Tapi dari sisi hukum sudah menang dari akan kita maka kepala desa akan proses untuk melakukan pengesahan terhadap RDA BUMDes. Ya, kalau analogi itu ya untuk pengesahan arus BUMDesnya lah. Ini artinya BUMDes lah, kalau ada ini. Nanti ketika Pak Bambang membelanjakan, kita punya ketua untuk utama. Kalau ada apa, misalnya setiap belanja itu ada dan sudah ada. Jadi kembali Pak. Kemudian RKB jika tidak sepakati BUMDes, ini menjadi dasar yang kuat untuk dengan semuanya dan menjadi anggaran yang dimiliki. Apalagi kontraknya Pak Bambang ketika melaksanakan ini sudah punya orang hukum. Tapi tidak ada lakunya. Ini persoalan. Lantas bisa ngapain? Kalau menjalankan, ini tampaknya apa? Menjalankan urusan itu kenapa atau tidak? Dia ada rencana failnya. Oke, ini ada 3 set yang kita bicarakan terkait akses penerimaan, akses pemeran dan akses biayaan. Ini yang kami diskusikan bersama sama. Kemudian, ya ini Pak, ini coba nanti yang ini terakhir ini. Ini terkait dengan penelaksanaan. Jadi ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan ini inisiator. Inisiator ini nanti bicara unit pengelolaan. Ada inisiator ini yang membuat rencananya. Ini yang kita ya, kita tanyakan dengan nanti. Inisiator harus muncul. Oke. Ketika ini ini mekanisme. Ini kalau banyak ada orang tapi ya kalau ada hubungan apa itu maka Oke, terima kasih. Pada hari ini telah dilaksanakan peningkatan kapasitas untuk pengelola badan usaha milik desa, yaitu Sumesari untuk desa Kursari dan Imanudin melaporkan untuk TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas, panjang ngapa detik.